Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Saidina SPD, guru matematika di SMKN 1 Rau Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, saya telah melaksanakan praktek ujian kinerja praktek pembelajaran di SMKN 1 Rau Selatan pada semester genap dengan materi regresi linier. Untuk lebih jelasnya, mari saksikan video pembelajaran uji kinerja praktek pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran, semoga pembelajaran saya semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti semuanya bisa mengikuti pembelajaran matematika hari ini. Baik, sebelum pembelajaran matematika kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Bapak minta kepada Ketua Kelas Ibnu Haji membimbing teman-temannya. Said Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih kepada Ketua Kelas yang sudah membimbing teman-temannya berdoa. Mudah-mudahan doa yang kalian panjatkan tadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat keberkahan ilmu yang kami pelajari hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya ya? Hadir. Alhamdulillah. Berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya ya, kita sebelum masuk pembelajaran kita hari ini yaitu regresi linier, kita akan mengulangi kembali pelajaran kita sebelumnya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana menggambar diagram pencar, kemudian bagaimana mencari tahu tren data, kemudian mengetahui pola dan juga korelasi data dan juga interpretasi data dari diagram pencar yang digambarkan. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, kita disuguhkan dua buah data bivariat ya. Lalu kita gambar menjadi diagram pencar, maka hasilnya seperti yang tampak di fokus gitu ya. Nah, ini maksudnya diagram pencar ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengetahui tren datanya. Nah, kalau dilihat dari pola penyebaran data pada diagram pencar ini, terlihat bahwa membentuk garis lurus
ya, membentuk garis lurus sehingga trennya membentuk tren linear. Nah, jika trennya membentuk tren linear, maka kalau kita lihat pula arah pergerakan datanya. Nah, dari mana ke mana? Yaitu dari kiri naik ke arah ke kanan. Kalau dia arah apanya garis naik dari kiri ke kanan, maka korelasinya berkorelasi positif ya. Nah, kalau dia sudah berkorelasi positif seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bagaimana interpretasinya atau kesimpulannya? Ya, semakin tinggi nilai sumbu X, maka semakin tinggi nilai sumbu Y. Yang menjadi variabel bebasnya atau independennya adalah apa? Uang yang ditabung atau apa? Uang jajan. Apa? Coba. Oke, kalau di sini adalah uang jajan yang menjadi variabel bebasnya, sedangkan uang yang ditabung menjadi variabel terikat atau dependen. Jadi kalau ini kesimpulannya, makin banyak uang jajan, maka makin banyak uang yang ditabung, gitu ya. Oke, paham sampai di sini? Oke, alhamdulillah. Berarti kita bisa lanjut nanti pelajaran berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut ke pelajaran regresi linear, nah sekarang Bapak akan melakukan pretest ya. Pretest untuk menguji kemampuan kalian untuk mengikuti pelajaran selanjutnya, itu regresi linear. Sekarang silakan dibuka handphone masing dan hubungkan ke jaringan WiFi sekolah kita. Sudah? Oke, alhamdulillah sudah selesai semuanya dan hampir semuanya yang menjawab dengan benar ya. Berarti pelajaran sebelumnya masih diingat ya dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Tapi sebelum itu Bapak ingin menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti setelah melewati pembelajaran menggunakan program based learning, kalian nantinya dapat memperkirakan model linear terbaik pada data bivariat yang tepat dan benar ya. Nah, yang kedua, kalian nanti dapat memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan variabel bebasnya ya. Nah, kemudian kalian mampu menentukan persamaan garis regresi linear dengan tepat dan benar ya, dan mampu juga menginterpretasikan persamaan garis regresi linear dengan tepat dan benar. Lalu apa itu kegiatan pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran based learning ya. Nah, pada kegiatan pembelajaran kita hari ini kita akan melakukan pembelajaran berbasis masalah. Bagaimana langkah-langkah kerjanya? Nah, yang pertama nanti kalian akan Bapak suruh berkelompok ya. Nah, tapi sebelum Bapak suruh berkelompok, kalian akan Bapak berikan masalah ya. Nah, masalah itu nanti yang akan kalian selesaikan lewat kelompok ya. Nah, setelah masalah itu kalian selesaikan, nanti kalian akan Bapak suruh menjanjikan
hasil kerja kelompoknya di depan kelas ya. Nah, setelah itu selama proses diskusi tentu kalian bisa nanti meminta bantuan dari Bapak jika diperlukan. Misalkan kalian tidak paham, Pak, ini saya tidak paham, tolong dibantu. Nah, insya Allah Bapak selaku guru kalian di sini akan membimbing kalian untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Nah, terakhir nanti kalian akan melakukan tes akhir pembelajaran namanya. Tujuannya apa? Untuk menguji kemampuan kalian terhadap pencapaian pembelajaran yang dilakukan hari ini. Paham? Kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini? Oke, baik ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan pemantik yang untuk membuat kalian berpikir apa yang harus kalian lakukan nantinya ya, ketika menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD ya. Nah, apa saja itu? Yang pertama, apakah ada suatu standar supaya kita bisa menyimpulkan dengan tepat bahwa dua variabel kuantitatif mempunyai hubungan atau tidak? Nah, ada nggak suatu standar supaya kita dapat menyimpulkan dengan tepat bahwa dua variabel kuantitatif mempunyai hubungan atau tidak? Nah, itu ya. Apakah semua kumpulan data dapat dimodelkan dengan garis lurus? Apakah semua kumpulan data bisa dimodelkan dengan garis lurus? Nah, silakan tulis sini nanti. Kemudian yang ketiga, apakah ada cara yang paling tepat dalam memutuskan apakah suatu garis sudah tepat atau tidak? Ya, itu yang kedua ya. Kemudian bagaimana kita bisa tahu bahwa model garis lurus yang kuat sudah tepat, yang kita buat sudah tepat. Nah, menguji kemampuan kalian di sini ada beberapa kasus atau permasalahan yang harus kita selesaikan ya. Silakan disimak ya. Suatu sekolah menerapkan program rajin menabung pada seluruh siswanya. Mona tertarik untuk melihat bagaimana hubungan antara uang jajan yang diperoleh teman-temannya dan besar uang yang ditabung. Ya, dia memilih satu kelas dan dari kelas tersebut diambil sampel atau contoh 8 siswa untuk memperoleh data mengenai uang jajan yang diterima dan uang yang ditabung. Nah, data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, ditampilkan seperti di dalam tabel berikut. Ya. Nah, ini. Di kolom pertama itu letakkan data uang jajan yang diperoleh dalam jumlah ribuan ya. Nah, di situ tertera 10 artinya 10 ribu ya. Kemudian kolom kedua uang yang ditabung ya sebanyak 2 ribuan dan seterusnya. Apa tugas kita di sini? Nah, tugas kita di sini adalah bagaimana cara menggambar diagram penjara. Nah, ini masih bisa kan? Bisa. Masih ya. Kemudian gambarlah prediksi garis speed dari hubungan antara uang jajan dan uang yang tabung. Nah, kira-kira berapa banyak nanti garisnya? Bisa jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, tergantung ya. Kemudian buatlah kesimpulan dari berbagai ide atau gagasan yang menurut kalian paling tepat untuk menggambar suatu garis speed. Artinya apa? Kalian memilih garis itu, apa kesimpulan kalian? Kenapa kalian pilih garis speed itu? Paham kira-kira? Nah, untuk lebih paham nanti silakan dilihat bahan ajar ya. Oke, itu contoh permasalahan yang akan kalian selesaikan ya. Tapi yang akan kalian selesaikan nanti di LKPD adalah ini. Nih ya. Kalian di sini akan mencari tahu persamaan mana yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian di situ kalian akan disuruh menentukan prediksi kelembapan udara ya. Seterusnya memprediksi kelembapan udara jika terjadi 74%, bagaimana rata-rata suhunya. Ya,
Untuk bisa menjawab ini tentu kalian harus paham langkah-langkah kerja tadi ya. Di bahan ajar juga sudah Bapak sediakan langkah-langkah kerja. Silahkan dipahami itu, insya Allah bisa menjawab permasalahan yang ada ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, sekarang Bapak akan bentuk kalian berkelompok secara heterogen. Silahkan dibentuk kelompoknya seperti yang Bapak minta sebelumnya. Nah, oke. Berarti jumlah kelompok ada 4 kelompok ya. Nah, berarti yang dari depan ini akan Bapak kasih nama kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, baik, Bapak akan membagikan bahan ajar beserta lembar kerja peserta didik yang akan kerjakan di dalamnya, yang berisi permasalahan Oke, itu berisi bahan ajar dan juga LKPD, di mana LKPD ini berisi lembar kerja kegiatan kalian untuk mengisi bagian kosong itu untuk menjawab permasalahan yang Bapak tampilkan di depan ini ya. Di situ juga tertera ya. Silahkan dicari tahu jawaban atau solusi dari soal itu ya, atau permasalahan itu. Oke. Untuk mempersingkat waktu, Bapak persilakan kalian untuk mulai bekerja. Kalau ada nanti kendala, silakan ditanyakan ke Bapak ya. Itu semuanya. Kalau ada kendala silahkan ditanya ya, jangan dibawa diam ya. Iya, dibuat seperti itu. Cara membaca yang ini, Pak. Oh, yang itu. Yang ada topinya kan? Iya. Dah, kalau ada simbol Y ya, huruf Y, kemudian ada di atasnya seperti apa, topi. Bacanya Y, topi. Nah, gitu ya. Y topi saja nanti. Kalau tidak ada nanti yang di atasnya itu, cukup Y saja ya. Nah. Ya, Y topi. Iya. Tidak masalah ya. Y topi. Kemudian, kalau yang di apanya, bagaimana cara membacanya? Y topi 1. Iya, Y topi 1, mantap. Lalu sama dengan titik. Oke, paham ya? Ada lagi yang terkendala? Ulangi. Kalau yang ini, Pak, kayak mana membacanya? Oh gitu ya? Iya. Kalau yang itu 33 derajat Celcius. Oke. Masing-masing kelompok akan maju ke depan kelas mewakili kelompoknya ya, untuk menyampaikan hasil pekerjaan kelompoknya ya. Nah, kelompok siapa yang duluan tampil? Ya, silakan. Kelompok 2. Gak apa-apa ya. Nah, kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Dara Asifah. Di antara persamaan Y topi 1 sama dengan 109 dikurang X. Dan Y topi 2 sama dengan 108 dikurang X. Manakah yang lebih tepat untuk memprediksi kelembapan udara di Indonesia pada Juni 2023? Baiklah, jawabannya akan dibacakan oleh Naya. Jawabannya adalah A, menentukan garis Belfield, yaitu X. X 32, Y 78,
X topi Y1 sama dengan 109 kurang X adalah 77. Y kurang Y topi 1. Y kurang Y topi 2, 1. Y topi 2 sama dengan 108 kurang X, 76. Y kurang Y topi 2. Y kurang Y topi 2, 4. X 31, Y 82. Y topi 1 sama dengan 109 kurang X 78. Y kurang Y topi 4. Y kurang Y topi 2 16. Jumlah kuadrat residunya adalah Y kurang Y topi 2 sama dengan 34. Jadi, persamaan Y topi 1 sama dengan 109 kurang X yang lebih tepat untuk memprediksi kelembapan udara di Indonesia pada Juni 2023. Segini jawaban dari kami. Apakah teman-teman ingin memperbaiki jawaban dari kami? Bagaimana jawaban teman kita yang ada di depan kelas? Benar jawabannya ya? Iya, kita kasih tepuk tangan dulu. Ya. Silakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa kelompok 2 memilih jawaban Y topi 1 sama dengan 109 kurang X? Nah, karena dari hasil nilai residunya kita peroleh paling rendah dibandingkan persamaan satunya lagi, gitu ya. Itu alasannya ya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi di depan kelas itu menyampaikan jawaban yang benar. Ya, bagaimana? Yang lainnya memiliki jawaban yang sama? Iya, alhamdulillah, berarti menjawab yang absen A udah benar ya. Selanjutnya siapa lagi? Kelompok yang mana yang mau tampil? Ayo. Kelompok 3. Silakan untuk menjawab yang apa? Pertanyaan absen B. Silakan. Iya. Silakan. Oke. Kelompok 4. Silakan untuk menjawab yang C. Silakan. Siapa perwakilannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menjawab soal Baca dulu soalnya. Kelembapan udara 74% sama dengan Iya, silakan. kelembapan udara 70. Ya, yang C ya. Kelembapan udara 74% sama dengan nilai X ketika Y topi 1 sama dengan 74 sehingga 74 sama dengan 109 min X. X sama dengan 109 min 74. X sama dengan 35. Jadi rata-rata suhu harian yang memiliki prediksi kelembapan udara 74% adalah 35 derajat Celcius. Oke ya, benar juga jawaban dari kelompok 4. Tepuk tangan lagi ya. Nah, Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? tidak aman ya. Sudah benar ya. Ya, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, jawaban dari kelompok 3 dan juga kelompok 4. Nah, kalau kita lihat ya, nih. Jika suatu tempat di Indonesia pada Juni 2023 memiliki rata-rata suhu harian 35 derajat Celcius, berapa?
33 derajat Celcius, maka prediksi kelembapan udaranya adalah, nah, untuk mengetahui kelembapan udaranya, kita cukup memasukkan angka atau nilai X-nya ya. Nah, kalau di situ yang ditanyakan 33 derajat Celcius, maka cukup kita masukkan, kita ganti nilai X-nya dengan angka 33 derajat Celcius ya. Nah, sehingga kita dapatkan Y topi 1 atau sama artinya dengan prediksi ya. Prediksinya apa? Nah, kalau dia suhu rata-rata hariannya 30 derajat Celcius, maka kemungkinan kelembapan udara yang terjadi pada daerah tersebut terjadi 76 persen ya. Nah, demikian juga jika terjadi kebalikannya, ini kebalikannya. Jika kelembapan udara 74%, maka nilai atau suhu rata-ratanya bisa kita cari. Nah, cukup kita ganti itu Y topinya. Persen kita jangan ganti Y topinya. Sehingga yang tinggal apa? X ya. Nah, kita peroleh nilai X-nya 35. Sehingga bisa kita simpulkan, jadi rata-rata suhu harian yang memiliki prediksi kelembapan udara 74% memiliki suhu 35 derajat Celcius. Nah, dari penjelasan tadi, apa materi yang kalian tangkap dari sini? Apa materi yang kalian tangkap? Apabila suatu suhu tempat tinggi, maka kelembapannya rendah, dan sebaliknya apabila suhunya rendah, maka kelembapannya tinggi. Ya, benar ya? Nah, benar ya. Tapi dalam konsep matematikanya, apa konsep matematika yang kalian pahami dari permasalahan yang lain? Apa konsep matematika yang kalian peroleh setelah membahas masalah yang barusan kalian selesaikan? Iya. Kalian semakin paham tentang konsep regresi linear. Dari mana kalian peroleh regresi linearnya? Langkah pertama yang harus kita cari apa? Kita menentukan garis spesifiknya. Nah, untuk menentukan garis spesifiknya, langkah pertama yang kita lakukan apa? Lihat nih. Kita harus menggambar diagram pencarnya dulu. Iya kan? Nah, setelah kita gambarkan diagram pencarnya, maka kita dapatkan gambar diagram pencar seperti ini. Langkah kedua, apa kesimpulannya? Kita bisa memprediksi garis spesifik yang mungkin kita ambil sebagai dasar kita untuk memprediksi dari data ini. Nah, di sini ada 3 buah garis nih. Nah, garis yang pertama ada berwarna hijau, berwarna merah, kemudian berwarna biru. Nah, kita cek satu persatu. Nah, kalau warna ini, nah, untuk menentukan garis spesifiknya maka kita menggunakan apa? Menggunakan apa? Tekniknya metode kuadran terkecil ya. Nah, metode kuadran terkecil ini nanti kita menggunakan rumus regresi ya Pak? Rumus garis regresi atau Y topi sama dengan MX tambah C. Nah, sekarang kita lihat satu persatu garis masing-masingnya, mana yang paling tepat untuk menentukan sebagai garis spesifiknya. Lalu muncul pertanyaan, di antara 3 garis itu mana garis yang paling tepat untuk mewakili diagram pencar tersebut? Mana? Mana yang paling tepat? Nah, mana yang paling tepat? Nah, untuk menentukan mana yang paling tepat, tentu harus kita cari terlebih dahulu jumlah kuadran residu atau selisih antara nilai yang diamati dan yang dengan yang Y topi atau prediksi. Ya, Y topi artinya prediksi, gitu ya. Nah, setelah kita masukkan ke rumusnya ini, masing-masing nilai X-nya ini, maka kita peroleh jawabannya adalah 2 ya. Sehingga jawaban hasil akhirnya seperti ini.
Nah, yang mana dia yang dikatakan jumlah kuadran residunya? Yang ini ya. Nah, epsilon dalam kurung Y kurang Y topi dikuadratkan. Epsilon itu apa artinya? Dijumlahkan sehingga jumlahnya mencapai 21,67. Sedangkan yang rumus kedua yang garis warna merah memiliki kuadran residu 10,38. Kemudian yang hijau 12. Nah, kalau kita lihat konsepnya, kuadran residu dari kuadran terkecil ini makin kecil dari nilai kuadran residunya, maka itulah yang menentukan garis base fitnya. Sekarang warna apa yang menjadi garis fitnya? Warna merah. Ya? Nih, sudah dilingkari ya. Nah, kenapa warna merah? Nah, kira-kira seperti ini tentunya ya. Nah, apa penyebabnya dikatakan dia warna merah sebagai garis regresinya? Nah, kalau kita perhatikan bentuknya, coba kalian perhatikan. Di antara garis ini hampir keseluruhan titik-titiknya mendekati garis, ya. Nah, kalau kita perhatikan dengan yang ini ada yang jauh, ya. Kemudian yang warna birunya juga agak jauh, ya. Nah, alasannya kenapa dipilih yang warna merah? Karena residu atau titiknya itu memiliki jarak terendah dengan garis regresinya. Itu alasannya. Kenapa itu yang dipilih sebagai base fitnya. Paham? Paham ya? Nah, jadi untuk menentukan garis base fitnya, kita apa kesimpulannya? Harus mencari di mana residu terdekat. Apalagi sebelum itu kita mencari rumus. Nah, rumus apa tadi? Y topi sama dengan NX tambah C, gitu ya. Nah, apalagi setelah kita temui itu rumusnya, baru kita cari jumlah kuadran residunya. Jika hasil jumlah kuadran residu kita temui, maka kita sesuaikan mana nilainya yang paling kecil. Jika kita dapat nilai yang paling kecil, maka itulah garis base fit dari pada diagram pencari yang kita buat. Paham ya? Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak memberikan podcast, silakan dikumpulkan kembali semua materinya. Cukup satu orang perwakilan kelompok saja yang mengantarkan ke depannya. Nah, sekarang silakan dibuka HP masing-masing. Ya, sebelum melakukan pos kembali, silakan dibentuk mejanya seperti biasa tadi. Yang rapi. Silakan. Sekarang buka handphonenya, akses kembali dari website sekolah kita dan masukkan username dan password kalian. Oh ya, token dulu ya. Sebenarnya kita melakukan refleksi diri ya, tapi sebelum mengerjakan refleksi diri secara planning paham. Kita bisa menganalisis hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Iya, mantap. Nah, itu salah satu guna daripada memahami konsep regresi. Jadi kita memahami hubungan antara apa tadi? Antara variabel terikat dengan variabel bebas. Ya. Nah, kemudian apa saja yang kalian sukai dari pembelajaran kita hari ini? Iya, dikerjakannya secara berkelompok dan berdiskusi. Apa tanggapan kamu tentang kegiatan yang dilakukan dengan cara ini? Sangat
sangat membuat kalian berantusias atau aktif dalam pembelajaran. Kan nggak terasa begitu? Refleksi, silakan lanjutkan menjawab soal-soal refleksi yang ada di web. Karena kegiatan refleksi diri sudah selesai kita lakukan dan juga post-test untuk mengukur capaian pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Maka di sini Bapak ingin mengingatkan kepada kalian semuanya, jangan tunda untuk belajar ya. Kalau kalian tunda untuk belajar, maka kalian akan ketinggalan terhadap pengetahuan yang akan datang ya. Itu pesan motivasi dari Bapak ya. Jadi selalulah berusaha untuk belajar dimanapun kalian berada, baik di sekolah maupun di rumah, dan kalian harus mencari beragam macam ilmu termasuk matematika ini. Jadi jangan anggap matematika ini adalah pelajaran sulit, tapi jadikanlah dia pelajaran tertantang untuk menantang kalian menyukai pelajaran yang lain. Ya, oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke analisis regresi, ya, untuk pelajaran berikutnya. Oke, mungkin itu saja kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita berdoa dulu, mengucapkan hamdalah sebagai bukti kita selesai belajar. Oke, silakan ketua kelas memimpin. Mustahil. Hamdalah. Oke, terima kasih atas partisipasi Anda Bapak semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapat berkah ilmu yang bermanfaat. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak sengaja dilakukan kepada kalian semuanya. Dan saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.